Halo, semangat pagi teman-teman semua. Ya, senang sekali hari ini bisa ketemu di acara IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, hari ini Kamis 29 Juli 2021 ya, sudah jam 7 malam dan kita ketemu kembali. Ya. Oke, baik, kita akan persiapan sebentar lagi dan saya tidak sendiri tapi dengan teman ya yang luar biasa gitu ya, Pak Andri Lesmono. Oke, sebentar kita akan persiapan dulu. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Kalau sudah bisa, tolong kasih jempol atau oke gitu ya. Oke, terima kasih untuk Christopher, untuk Iren juga. Halo, apa kabar? Ya, senang sekali bisa ketemu ya di IG Live ini. Oke, baik. Nanti teman-teman juga bisa komen ya, karena hari ini topiknya seru sekali ya. When positivity becomes toxic gitu. Kenapa hal positif bisa menjadi racun gitu ya. Oke, baik. Sebentar saya akan segera undang Pak Andri ya. Oke, semoga hari ini bisa lancar semua. Tadi agak sedikit telat 1 menit karena ada beberapa problem teknis, tapi sudah oke. Ya, sebentar saya undang Pak Andri. Oke. Wah, ini Iren bilang my two favorite speakers. Wah, Anda juga favorit ya, luar biasa. Sehat, semoga semangat ya, dahsyat. Oke, oke, Pak Andri sudah saya undang. Apakah bisa masuk, Pak Andri? Oke, saya coba request lagi. Ya, semoga lancar nanti teman-teman kalau misalnya ada kendala dengan jaringannya mungkin bisa refresh atau reconnect lagi ya. Ya, karena hari ini topiknya sangat seru gitu. Oke, Pak Andri, apakah sudah bisa masuk? Ya, oke, ini beberapa teman-teman sudah masuk ya. Pak Haryono, ya, juga Atia Ramdhani. Oke, sebentar, ini agak kesulitan. Oke, kita coba lagi. Sabar ya teman-teman. Halo, halo Pak Andri. Oke, halo Pak Heri. Ya, bisa dengar Pak suaranya? Suara Pak Heri jelas. Suara saya Oke, gimana Pak Heri di sana? mantap, luar biasa. Selamat malam. Selamat malam semuanya yang udah join. Iya, 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 iya. Oke, ada sedikit problem teknis Pak. Tadi telat masuk saya hampir 2 menit, tapi ini sudah jelas ya Pak ya? Oke ya? Oke, sekarang aman. Oke, saya tadi ganti jaringan dulu sudah lebih jelas ya. Video oke Pak ya? Suara jelas Far ya? oke Pak Heri. Oke, gimana kabarnya Pak Andri? Sehat Pak? Bersyukur sehat. Kita Ya, semua puji dikarunia Tuhan. kesehatan sekarang nomor satu. Betul, 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 Pak. Ini senang Mm-mm. sekali nih, Pak, kalau bisa kontak dengan teman-teman di telepon, video call, atau IG seperti ini, kemudian ditanya apa kabar, kemudian sehat, kemudian tersenyum. Aduh, rasanya senang sekali, Pak. Betul. Iya, Karena iya. kita Karena, ya banyak banyak kabar negatif di sekitar kita iya, semua Pak. ya. Ini termasuk orang deket kita pun sudah, Pak, mulai, Pak. Aduh, luar biasa ini ya. Betul, betul, betul. Pandemi ini, makanya kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, Pak, ya. Ya, Betul, Pak. oke, 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 baik, Yang baik penting Pak Andri, sehat. sehat ya, ya, ya. Sehat, Jadi teman-teman, bersyukur. ya hari ini topik kita tentang when positivity becomes toxic gitu ya. Jadi Mm-mm. ketika hal yang positif itu bisa menjadi toxic atau beracun gitu ya. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tentang materi ini, mungkin Pak Andri boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Nah, tak kenal kan Oh, maka tak sayang Pak gitu. Jadi supaya bisa dikenal dan terkenal gitu Pak. wah Silakan, ini silakan Pak Andri mestinya yang hostnya yang mengundang ya. yang memperkenal. Nggak apa-apa, Tapi nanti memperkenalkan kita diri lebih ini Pak, lebih enak Pak, gak apa-apa Pak. kita udah kenal lama ya Pak Heri, jadi nyantai. Baiklah Iya, teman-teman, iya. terima kasih. Selamat malam semuanya udah bergabung bersama-sama ya di Kacamata Heri. Wah ini luar biasa program yang continue terus setiap minggu. Hari Kamis ya Pak? Iya, iya hari Kamis Pak. Oke, Kadang kalau nggak bisa juga hari Rabu. Tapi oke. rata-rata hari Dis- Kamis ya, ya.
Ya, jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Andri Lesmono. Nah ini kalau disuruh personal branding, nah ini sekarang saya memperkenalkan dirinya. Basically saya sebagai seorang professional coach and consultant. Jadi keseharian saya bisa sebagai consultant dan coach. Sebagai consultant saya membantu banyak organisasi set up manpower development sistemnya. Nah, tapi sebagai seorang coach, nah ini yang paling menarik. Saya ngambil spesialisasi yaitu leadership and character. Jadi karakter bisa berbicara tentang self-growth, Pak Heri. Dan Ya. kebetulan kalau dari segi latar belakang, saya 15 tahun terakhir ini kebetulan belajar tentang human behavior. Nah, jadi sekarang untuk ya di waktu-waktu ke depan, di masa depan saya pengen berbagilah dengan apa yang saya punya dengan teman-teman, bahkan mendampingi kayak kemarin ada beberapa dengan koordinasi dengan salah satu organisasi di dunia pendidikan. Ayo kita sama-sama memperlengkapi para pendidik juga melalui sesi coaching. Seperti itu Pak Eri, perkenalan Ya, oke, saya. luar biasa sekali. Wah, ini tepuk tangan dulu, Pak. Semangat ini, Pak. Thank you. Oke, baik, teman-teman. Jadi, di hadapan kita ini adalah tokoh spesial, Pak Andi Lesmono ya, seorang behavioral expert ya, Pak ya. Jadi, ahlinya di bidang perilaku, kemudian juga seorang coach ya, yang mengajar di leadership ya, dan karakter juga. Jadi, teman-teman nanti bisa, kalau mau tanya tentang topik behavior, topik expert, karakter gitu, jadi boleh nanti silakan di komen gitu ya. Ya, dan juga gini, Siap. nanti untuk teman-teman yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, nanti akan berkesempatan mendapatkan e-book dari kita, yaitu Otak Wow. Tahan Banting. Wah, Wow. Berarti saya ya, termasuk ya. yang pertama sampai terakhir ya Pak Eri ya. Jadi Iya, dapat juga ya. boleh. Ya, jadi berkesempatan mendapatkan, terutama yang bertanya, Pak Andri ya. Nah, Oke, terutama yang yang jawab nggak bertanya, dikasih ya. termasuk juga nanti yang jawab. Jadi bisa juga Ya kita bercanda. yang bertanya, juga bisa kita yang ini, Pak Andri, seperti itu. Siap, siap. Ya, Ya, jadi ini nanti Pak Andri boleh buku. bertanya, dan kemudian kalau teman-teman bisa menjawab, nah nanti berkesempatan untuk mendapatkan e-book Otak Tahan Banting ini. Tapi Ya, sebelumnya, ya teman-teman bisa add dulu ya yang di atas. Nah, yang di atas ini ada Heri Komala sama Andri.Lesmono ya Pak, betul ya? Andri betul, ada titik betul, ya. Andri betul Pak pakai Heri. Y, titik Lesmono. Nah, ini teman-teman bisa add dulu yang di sini ya. Heri Komala, Ya, ada juga IG saya yang satunya itu kacamata Heri Komala, dan tentunya Andri.Lesmono ya, Andrinya pakai Y. Oke, baik teman-teman. ya, Ya. Oke, Pak Andri, topik kita hari ini kan tentang positif bisa menjadi toksik gitu ya. Karena sekarang ini betul. kan kita apa ya Pak ya, menghadapi pandemi yang luar biasa gitu Pak. Jadi Mhm. kadang kita berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang semangat, hal-hal yang apa ya, oke gitu, tapi kalau terlalu berpikir seperti itu malah bisa menjadi toksik gitu Pak. Nah mungkin Pak Andri Mhm. boleh jelaskan dulu di awal sebenarnya itu apa Pak ya? Apa ini istilahnya toxic positivity itu? Ya, jadi ini memang istilah yang sudah istilahnya mulai kekinian gitu, Pak Eri. Mulai kekinian. Semua orang banyak membicarakan toksik. Sebenarnya memang ini dua, kalau ditinjau dari kata-katanya, ini dua hal yang bertolak belakang. Iya Antara iya betul toksik betul. itu sesuatu yang apa ya, beracun ya. Mm-mm, mm-mm. Namanya racun itu kan berarti nggak baik ya buat kita ya. Bisa membunuh Betul betul. bahkan. Nah Nah, di itu. satu sisi positivity itu hal-hal yang positif. Nah, ini memang antara kontradiktif antara toxic and positivity. Nah, ini memang kalau secara sederhana pengertiannya gini, teman-teman. Positivity itu sangat kita butuhkan, khususnya di masa pandemi seperti ini. Betul ya, Pak Eri ya? Kita ini sudah Yes, setuju. ngalamin berita kiri kanan bertumbangan. Memang Waduh, kita iya. butuh dimotivasi dan membutuhkan sesuatu yang positif. Nah, toxic positivity yaitu di mana sesuatu hal yang positif yang masuk ke diri kita, tapi bisa berdampak menjadi negatif. Nah, ini sederhananya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang pakai istilah negatif di sini? Karena namanya toksik kalau masuk ke tubuh kita berarti menjadi racun ya, itu menjadi sesuatu yang Ya, negatif dan nggak baik buat tubuh kita. Jadi sesuatu hal yang positif yang masuk ke dalam diri kita, tapi ternyata dampaknya nggak menjadi hal yang positif, tapi menjadi hal yang malah bisa beracun, dan namanya beracun itu ada yang bisa slowly membuat kita mati. Nah, kadang ini waduh. kita nggak sadar bahaya.
Slowly Gitu, Pak but Heri. sure. Deadly sure. Iya, ya. Deadly sure pelan-pelan, dikit-dikit, lama-lama dek gitu ya. Ini memang nggak Oke, disadari sih, oke. Pak Heri. Betul. Mhm. Jadi dua hal kontradiktif gitu Pak ya. Hal yang positif ya, tapi juga bisa menjadi toksik gitu ya Pak ya. Wah, ini Betul. dikasih bintang 6 ini Pak, untung nggak bintang 7 Wah, ini oleh Bu Bu Magda Magdalena. Wah, ini yang luar biasa. minggu lalu ngundang saya juga nih. Selamat bergabung Bu Magda di Oke, channel oke. yang Kacamata Ya. Heri. Bu Magda di Jogja ini ya, luar biasa Betul. sehat semua ya. Oke, oke, baik. Jadi kembali lagi ya Pak ya, ke toxic positivity itu hal yang sepertinya kontradiktif, tapi bisa terjadi gitu Pak ya. Nah, ini Betul. kira-kira kenapa Pak ya kok bisa terjadi seperti itu Pak? Nah, mungkin Nah, Pak Andri bisa jelaskan why-nya gitu Pak. kalau ngomong kenapa ini, kalau saya mengamati fenomena toxic positivity ada dua sisi, Pak Heri. Di mana kita sebagai orang yang kena toxic positivity-nya, atau kita kalau nggak sadar kita bisa menjadi toxic positivity buat orang lain. Nah, ini Oh, ada bisa juga dua. kita ya, dua sisi Betul. ya. Saya soalnya juga kalau saya pelajari atau saya hal ini ya saya pelajari itu sebenarnya kayak kadang dulu juga sering begitu. Saya nggak sadar kita semua sama-sama bisa dikatakan motivator ya. Pak Heri ini kan juga motivator luar biasa. Kerjaan kita memotivasi orang memang. Salah satu kerjaan saya bilang pakai istilah kerjaan kita sebagai seorang coach, sebagai seorang pengajar. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak sadar, kadang-kadang kita dengan memotivasi kalau kita nggak ngerti, dan nanti kita bahas hari ini ya. Ternyata itu bisa menjadi bumerang buat orang yang kita beri motivasi, Pak Heri. Nah itu kalau buat orang yang menerima motivasi kita, hal-hal positif yang disampaikan, kalau nggak hati-hati kita juga bisa jadi korban. Karena bahkan kita Hmm. bisa membuat orang lain yang menjadi korban. Jadi kalau kapan, nah kadang-kadang kita nggak tahu kapan, tapi kita bisa cek sama-sama nanti kita seringkali kena toxic positivity ini nggak gitu. Ya, ya, sorry Pak, agak sedikit yang terakhir kurang kurang Oh, jelas Pak. Maaf, maaf. Iya, iya. Nggak tahu oke. mungkin jaringan saya atau apa. Oke, sorry. Gimana Nggak Pak? apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi tadi kan saya Yang jelaskan tolong bisa diulang dari sedikit Pak, yang di belakang dua tadi. Ya, sisi ya. Yang di belakang. iya. Nah, kadang-kadang kita itu memotivasi orang. Intinya kita Hmm, bisa harus hati-hati juga. Kadang hmm, motivasi yang kita berikan, hal positif yang kita berikan, kalau nggak waspada, yang menerima ini nggak mendapat hal positif, tapi malah merasakan dampak yang toksiknya tadi, Pak Heri. Nah, hmm. makanya jadi ada dua sisi, kapan kita sendiri kena toksik, kapan kita ternyata menyebar toksik gitu. Waduh, berarti bisa dari kita juga yang keliru ya Pak ya? Nah, kata keliru itu menarik karena saya juga Hmm, nyadari setelah saya pelajari, kadang-kadang saya bilang, iya ya, saya dulu juga keliru nih ternyata memberikan hmm, motivasinya. Nah, nanti kita hmm. bisa bahas lebih dalam sih di sesi kita malam hari ini. Iya, iya. Nah, ini ada yang tanya Pak, kebetulan ini siapa ini? Ibu Vivian ya, kalau nggak salah ya, Oh, Vivian. halo Ibu Vivi. Iya, iya, betul ya. Ini tanya ini Pak. Nah, ini istilahnya kan baru. Ya, dulu nggak pernah ada ya. Nah, apakah zaman sekarang orang makin sensi ya? Makin sensitif gitu Pak maksudnya Pak. Jadi Mungkin, gimana menurut Bapak ya? iya. Jadi memang tadi saya di awal bilang, ini topik ini atau kata-kata ini dulu nggak pernah kita bahas ya, apalagi di generasi kita ya, Pak Eri. Nah, tapi Mhm. ternyata zaman now ini muncul istilah ini yang ternyata jadi tren dan jadi kita bahas kan. Nah, jadi apakah karena orang yang makin sensi? Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau orang makin sensi, itu memang tergantung respon ya. Apa ya? Kalau bahasa behaviornya itu kita misalkan dikritik. Nah, kita tersinggung atau tidak tersinggung ini kan tergantung respon kita. Nah, kalau apakah zaman sekarang orang makin sensi? Saya belum nemu surveinya. Cuman kalau kita lihat di sosial media itu memang banyak apa sih namanya ujaran-ujaran statementnya itu kan jadi negatif semua. Nah, apakah ini bisa dibilang banyak yang makin sensi? Mungkin banyak ketahuan yang banyak yang sensi sekarang. Tapi apakah memang sudah dari dulunya sensi tapi nggak ketahuan? Atau memang sekarang lebih sensi? Nah, ini yang saya mohon maaf belum bisa mendapat surveinya dan menjawab komentar dari Bu Vivi ini. Iya, iya, iya. Harus ada survei dulu nanti Pak kita. Tapi menarik nih Bu Oke, Vivi oke. udah komen tuh Mhm. Pak Heri. Iya.
ini tadi ada komen ini banyak yang mengalami masalah kesehatan mental ini Pak jadinya. Bisa jadi karena situasi Iya, ya. iya. Sekarang ini Karena lagi stressful situasi. ya. Betul, betul, betul. Kalau dulu kan kita membahasnya kan gini Pak, kalau positif, ya positif, bagus gitu Pak ya, orangnya Mm-mm, semangat, antusias, kemudian berpikir dengan benar, kemudian planning, punya perencanaan yang positif-positif kan positif gitu Pak ya. Kalau negatif betul. misalnya yang apa? Negatif misalnya yang malas, yang nggak berusaha, yang sering mengasihani diri, ya yang Mm-mm, menunda-nunda, nah gitu kan jelas gitu ya Pak ya. Tapi betul. yang terakhir ini kan seperti tercampur gitu ya Pak ya. Ya seperti tercampur jadinya apa ini? Mungkin tidak jelas atau bagaimana gitu Pak Andri ya. Ya Nah, tentang toxic positivity ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak lebih lanjut Pak. Silakan Pak. oke. Basically kalau tadi Pak Heri kasih contoh antara positif dan negatif memang dua hal yang berbeda. Nah, ini kan jadinya kan dicampur. Nah, yang menarik Mm-mm. tadi ada satu contoh yang Pak Heri sebutin itu mengasihani diri sendiri. Nah, kalau Mm-mm. kita dengar kata mengasihani diri sendiri, itu positif atau negatif? Nah, kalau itu tadi kan masuk kategori negatif ya. Mm-mm. Setuju, kalau kita terlalu mengasihani diri sendiri berlebihan, Yang berlebihan dampaknya ya. apa? Ya. Ya, nah, jadi kata kuncinya gini, kita kan sedang menuju ke sesuatu tujuan, berjalan maju. Ada sesuatu sasaran yang mau kita capai. Nah, tapi di tengah perjalanan, ini sebagai contoh ya, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam perjalanan kita mencapai tujuan itu. Nah, pada saat terjadi sesuatu, contoh sekarang ini pandemi, wah, banyak kita didera hal-hal negatif. Memang kita membutuhkan Mm-mm. hal positif, tadi saya bilang. Mm-mm. Tapi hati-hati. Ya itu tadi, mungkin istilah orang sekarang apa jadi sensi ya. Jadi begitu Nah itu. dengar hal positif pun, nah ini tadi menarik sebenarnya itu statementnya Bu Vivi. Mendengar hal positif pun, tapi yang ditangkap itu bukan sesuatu yang energizing, memotivasi, tapi malah membuat down. Nah ini yang kita sebut Mm. toxic positivity. Nah pertanyaannya, ini kalau ngomong salah-salahan nih, salah yang nerima positivity atau salah yang memberikan positivity seperti yang tadi saya bahas antara kita sebagai penerima atau kita yang memotivasi. Nah, ternyata kalau kita pelajari, kita yang memotivasi pun juga kadang-kadang dengan metode atau waktu yang kurang tepat, mungkin karena kita sendiri nggak mengamati, akhirnya positivity yang kita berikan itu dampaknya menjadi hal yang toksik, negatif buat orang Mm. tersebut. Kira-kira Ya, seperti itu ya, ya. situasinya, Pak Eri. Ya, ya. Oke, ini mulai banyak komen-komen. Kita boleh sambil ini Pak ya, discuss tentang komen ini ya sebelum ke topik kita ini. Banyak sebenarnya saya Waduh, pertanyaan-pertanyaan nih Pak. ini Kira-kira kita ada, dikunjungi orang-orang luar biasa ini, ya Pak orang-orang Eri. luar Kalau mau, biasa ini Pak. Seneng ini sekali ini kalau ya. diundang semua seru ini. Iya, apa kita undang semua ini Pak ya? Tapi kalau IG Live berapa? Sekarang cuma 4 Pak ya. Setahu saya empat ini kan ya. Ya kayaknya Kalau 4 ya. banyak, kayaknya nggak cukup kecil-kecil sekali nanti ya. Oke, terima kasih ini yang sudah join ya. Oke, ini ada yang juga ingin tanya Pak ya, Bu Amelia ya, Bu Amelia Kasih 16, Bu Mm. Amelia. Bertanya, apakah toxic positivity termasuk tindakan manipulatif? Wah, Nah, bagaimana oke. menurut Pak Andri? Manipulatif, kalau kita berbicara kata manipulatif itu by purpose ya. Jadi kalau orang Hmm. memanipulasi berarti memang seseorang itu punya intention negatif. Nah, buat saya kalau Hmm. orang udah manipulatif itu bukan toxic positivity, dia sengaja memang memasukkan hal negatif gitu, Bu Andel ya. Jadi, nah yang kadang toxic positivity itu kadang kita nggak nyadar. Niatnya kita mau memotivasi, tapi karena kita nggak ngerti situasi orang tersebut, nggak ngerti apa ya ibaratnya itu konteks dan situasi dan kondisi. Akhirnya Hmm. niat yang baik itu tapi berdampak negatif itu bisa terjadi. Tapi kalau Hmm. manipulatif menurut saya memang dari sononya dia udah mau manipulasi. Nah, itu yang memang jelas negatif sih. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, ini ada yang tanya juga Pak ini. Ini Ibu Mavin ya, kalau nggak salah. Bu Vina, Bu Mavin. Oh iya, Bu Vina. Ahli Bu warga. Oke, Vina. bertanya. Ya, bertanya toxic positivity bisa benar, bisa enggak? Ya, bisa benar, bisa enggak ya Pak ya? Oh, ini kayaknya beliau memberikan komentar kali ya. Betul, toxic positivity itu bisa benar, bisa enggak. Tapi itu tadi, kalau positivity masuk menjadi hal yang positif, itu benar berarti. Oh iya. Kalau positivity masuk, jadinya toxic. Nah, ini jadi nggak benar kan? Nah, itu.
Nah, karena gini Pak ya, coba kita lebih lanjut Pak Andri ya, bahas lebih dalam gini. Silakan. Karena sekarang ini kan zaman pandemi Pak ya, pandemi COVID ya. Kan orang bilang kan apa ya serba sulit memang gitu Pak ya, tapi kita kan harus berusaha gitu Pak. Ya, entah kita usahanya misalnya membuka tempat makanan atau usaha bengkel, usaha fotografi, usaha macam-macam gitulah Pak ya. Ya, katanya kan kita harus berjuang, berusaha gitu Pak. Hmm. Ya, semangat-semangat gitu Pak. Ya, tapi Hmm. akhirnya sampai terjadi kita semangat, akhirnya sampai melupakan beberapa hal gitu, Pak. Ya, Oke. misalnya karena saking terlalu semangatnya, terlalu apa ya, mengejar omset gitu ya, Pak ya, sampai Oke. melupakan apa, sampai melupakan prokes gitu juga ya, sampai Hmm. akhirnya kena gitu, ya kan? Oke. Atau mungkin karena diperkirakan, wah ini bisa meroket kembali ini usaha atau kesempatan ini ya, tapi ternyata malah PPKM gitu Pak, ya kan? Oke. Malah, waduh, gimana gitu Pak Andri? Ya, nah ini kan harus kita antisipasi Pak, karena kalau tidak orang kan Hmm. semangat sudah sampai di puncak, sudah sampai mentok semangat, tapi tiba-tiba kena ini. Nah kan bisa ini Pak terjadi apa ya? Saya nggak ngerti ya, gangguan atau masalah gitu Pak mungkin ya. Ya Oke. gimana menurut Pak Andri Pak? Jadi kalau situasi yang tadi disampaikan, kebayang sih ya, kita semua kan juga termasuk apa wira swasta, wira usaha. Nah, sesuatu yang kita bangun dengan segala effort kita ya, jerih lelah, terus kita udah ternyata dengan situasi sekarang terpaksa berantakan, ibaratnya Iya, iya. down, kita mengalami udah down, terpapar lagi, misalkan kan tadi Nah, kasus itu. yang disampaikan, Iya, iya. akhirnya kita sendiri sebenarnya butuh support dalam Hmm, hal ya positif hmm, apa ya, dimotivasi lah. Nah itu yang tadi saya hmm, maksud. Kalau jadi berbicara tentang toxic positivity, contoh situasi sekarang itu banyak orang yang seperti itu Pak Eri, betul sekali. Nah, hmm. kita sendiri butuh dimotivasi. Nah, tapi ingat, jadi mungkin saya sedikit Pak, menggunakan apa ya pelajaran dari behavioral, human behavior. Manusia itu kan punya pikiran, punya perasaan, terus punya apa itu kalau dari sesi jiwa kita punya pikiran, perasaan dan kemauan. Nah, Kemauan kehendak ya. toxic positivity itu sebenarnya masuknya bisa lewat pikiran atau perasaan. Nah, kita mesti kadang-kadang mau memotivasi orang, itu mesti hati-hati juga. Kita nggak Hmm, tahu hmm, betul situasi yang dialami seseorang, tapi dengan mudah kita memberikan kata-kata yang niatnya motivasi. Oh, nggak apa-apa, kamu pasti bisa kok. Nah, itu yang sering kita hmm. sampaikan, betul? Oh, Iya, kamu betul, betul. bisa. Ini kan enteng buat kamu. Nah, kamu pasti bisa. Nah, ini kadang-kadang memang saya tahu ini nggak salah. Pasti nggak salah, saya yakin. Kita semua bisa memotivasi. Tapi ternyata kalau kita pelajari dari lebih dalam lagi, kecenderungan perilaku seseorang, dari respon tadi, terhadap trigger yang masuk ke diri kita kan berespon. Nah, Hmm, hmm, mendengar kata-kata seperti itu, kamu bisa kok. Nah, itu kadang-kadang itu kan maunya positif, tapi di saat situasi yang kita alami itu kita sendiri lagi mengalami apa ya, mungkin lagi down parah. Terus hmm. diomong kamu bisa kok. Itu kadang-kadang masa sih? Gitu kan. Nah, Aduh, ini ya, membuat malah jadi tambah down lagi. itu yang Bisa tadi tambah saya down maksud. itu, Pak. Ya. Itu yang saya maksud kadang kalau toxic positivity itu memang kita hati-hati. Kalau misalnya kita udah ngerti istilah ini, kita sebagai motivator sekarang mesti lebih jeli lagi. Hmm, Kapan kita memotivasi itu jadi nggak sekedar motivasi lewat perkataan saja, tapi kita harus menyelami dulu situasi yang dialami oleh rekan kita tadi, yang sudah iya, iya. terpuruk, terpapar, apalagi ini, terkelepar. Nah, ini apa ya? Iya, iya, iya. Menurut saya, Hmm, ini sekarang saya jadi mengerti juga, iya ya, kalau kita sekarang sebagai coach, sebagai motivator, sebagai pengajar, kita sendiri kalau hmm, ada kesempatan one on one dengan orang yang perlu kita tolong, saya jadi menyadari itulah perlunya kita itu mesti memahami benar dulu situasinya sebelum kita memberikan motivasi. Apalagi kita kenal hmm. tipe-tipe behavior orang yang bermacam-macam ya. Kalau kita Nah, dari ini foto Pak, karakter, ada 4 ini yang mau saya warna tanyakan tadi, misalkan. Pak. Oh, oke. Sorry, saya Ini mendahului tujuannya ke berarti. sini. Wah, sudah terbaca Pak Andri ini. Wah, seneng saya, Pak. Ini, Pak, karena kan Oke. akhirnya tiap orang kan berbeda-beda gitu, Pak ya. Hmm. Gitu.
Betul Misalnya orang sekali. tipe merah gitu Pak, tipe merah atau istilah umumnya apa? Tipe koleris gitu ya Pak ya. Koleris, betul. Iya kan? Nah, ini kan orangnya kan wah apa semua itu dilalui gitu Pak. Ada gunung aja diterobos gitu Pak, ya kan? Ada lautan diseberangi gitu Pak. Ya kan? Betul. Jadi kasih hal yang positif gini, wah mungkin dia masih oke aja gitu Pak. Tiba-tiba terjadi drop, omsetnya turun, kemudian pasarnya tiba-tiba hilang, wah dia coba lagi gitu Pak, ya kan? Ya. Betul. Nah, tapi bagaimana Pak untuk orang-orang yang tipe orang hijau Pak, atau tipe apa istilahnya, flekmatis ya? Mungkin flekmatis, Flekmatis. kemudian ada melankolisnya. Waduh, ini gimana ini Pak Andri? Nah, Nah, ini yang ini yang 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 menarik ingin memang. ini. Hmm. Memang paling menarik memang kalau kita coba bayangkan, oke, kita kebanyakan teori human behavior itu empat kuadran ya, kebanyakan. Kebetulan saya juga nggak tahu kenapa. Kalau mungkin Hmm. si MBTI 16 personality dia bagi ada 16. Terus Iya, kalau iya. VIA itu 24. Nah, kan nggak 24. apa-apa. Hmm. Semua itu kalau sahabat kita pelajari ya. Kalau kita udah biasa, kalau kebetulan saya juga membantu foto karakter dulu. Merah Hmm. contoh. Mungkin kalau bahasa saya observe ketemu orang yang basically dia kolerik ya, merah. Hmm. Kayaknya istilah toxic positivity itu belum tentu ada di dia. Iya, mungkin tidak Istilahnya terpengaruh, Pak. Tidak mungkin terpengaruh nggak orang merah terpengaruh, gitu. betul. Karena Iya. orang Tapi merah masalahnya kan itu, orang merah cuma 3% Pak, di dunia. Sedikit. ya, menurut observasinya itu, surveinya itu paling sedikit. Makanya orang merah itu Iya. kebanyakan dia memotivasi kan. Hmm. Nggak apa-apa, Hmm. kamu bisa, karena dia melihat diri sendiri. Nah, Hmm. makanya hati-hati juga kalau kitanya merah, seperti di awal saya sampaikan kan Pak Eri. Hmm, Kita yang betul, betul, betul. memotivasi pun, nah kalau saya juga lihat kebanyakan para motivator itu kolerik soalnya. Makanya kalau kita Hmm. dengar motivator ngomong tuh kan enak banget. Oh, kamu bisa. Karena dia mungkin sudah Hmm. ngalami, betul. Nah, tapi begitu Hmm. seorang flekmatis, tadi saya Pak Eri yang dengar, Hmm. apalagi dicampur melankolis dalam Iya, iya. hati, lu ngomong enak ya, bisa. Nggak Padahal ngerasain ngalami, gua. padahal ngalami bisnisnya terpuruk gitu, kemudian omsetnya jatuh, hancur bahkan, kemudian terpapar lagi, Pak. Nah, Waduh, belum itu kan lagi dia kayak, nggak punya komunitas yang misalkan yang nah menguatkan itu dia kan. Nah, makanya itu akhirnya penting sekali bisa Pak ini. Rini. Ya. Makanya tadi kan pertanyaannya kalau yang denger ini orang hijau atau flekmatis. Nah, itu tadi. Makanya kita sendiri kalau kita udah ngerti konsep toxic positivity ini, kita harus bisa benar-benar nggak judgement ke orang lain dan nggak judgement ke diri sendiri. Tapi Nah, kalau itu kita sebagai oke. yang memotivasi, kita juga mesti melihat nggak semua orang itu kuat seperti kita. Makanya kan kadang-kadang tenang aja, badai pasti berlalu. Oh, saya setuju loh kata itu. Badai itu pasti berlalu, saya setuju. Cuman pertanyaannya, pada waktu kita go through the storm, the badainya itu, kita kayak Iya, iya, apa? Nah, iya. ini pertanyaannya kan. Tadi sih pasti lewat, pasti selesai. Kayak ini pandemi. Loh, baru aja tadi ada yang nanya, ini PPKM kira-kira diperpanjang nggak ya, Pak? Saya mau jawab bingung. Kadang-kadang menurut logika saya kayaknya diperpanjang. Tapi saya juga nggak berani mendahului presiden kan. Tapi berbilang, Nah, itu. nggak apa-apa, ini nggak akan diperpanjang. Buat saya itu toxic positivity loh. Kenapa? Karena sesuatu yang kita sendiri tahu belum pasti kita sampaikan. Dan itu bisa jadi bahaya kalau buat orang yang eh, ternyata termakan omongan kita, ternyata besok tiba-tiba diperpanjang gimana lo terus? Contoh gitu kan. Nah, jadi kita sendiri mesti mulai latihan sebagai motivator, sebagai coach. Ayo kita mesti lihat situasi. Nah, alangkah lebih baiknya kita, ini jadi tips ya, selami dulu situasi yang bersangkutan. Kalau kita bisa kenal karakternya lebih baik. Jadi kita masuknya tuh bisa pas, Pak Eri. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini tadi sebenarnya sudah menjawab ya tadi. Saya agak kelewatan sedikit tadi Pak karena kita seru ini ada yang tanya ya, Bu Mafin, Bu Vina ya, bagaimana caranya bisa menerima toksik menjadi sebuah hal yang positif sehingga tidak menjadi toxic positivity. Ya, sebenarnya sudah sempat dijawab Pak ya. Karena kita ngomong-ngomong ini terima kasih pencerahannya gitu. Oke, Sama-sama. oke. Ya, ya, ini ada yang apa minta juga di save ini Pak untuk perbincangan ini gitu ya. Oke, oke, baik. Nanti bisa kalau misalnya kelewatan atau nggak sempat ngikuti dari awal, nanti bisa ngikuti ya. Biasa akan saya
share di IG. Nah, ini bilang Siap. agree Pak, no judging gitu Pak ya. Jadi tidak ngejudge gitu ya ke Thank you. orangnya ya. Ya, Ya, berarti gini Pak, kembali lagi Pak ya. Ini yang menarik ini Pak, karena orang paling banyak ini kan tentunya orang yang flekmatis Pak ya, atau tipe hijau gitu ya Pak ya. hmm, hmm. Ada sekitar berapa? 69% Pak ya. Seingat saya sekitar Ya, enam puluh kayaknya, sembilan iya. persen. Cukup banyak Pak, ya sekitar 69%. Orang melankolis ada berapa? Sekitar 11% Pak ya, tipe ungu melankolis ada sekitar 11%. Hmm, Berarti hmm. 69 ditambah 11 itu kan sudah 80% Pak, Betul. gitu. Iya kan? Untuk orang-orang yang agak pasif gitu lah Pak ya Hmm, ceritanya ya. hmm. Nah ini berarti apa yang harus dilakukan Pak? Ya, apakah mereka ini harus bagaimana gitu loh Pak? Ya, supaya di tengah situasi seperti sekarang ini kita bisa mengatasi Pak, khususnya untuk tipe-tipe orang hijau ungu, tipe-tipe orang flekmatis yang juga melankolis gitu Pak. Gimana menurut Pak Andri? Ya, karena memang menurut survei mereka tuh ibaratnya yang terbanyak ya populasinya, yang pasti mereka tuh butuh ditolong, setuju sekali. Karena mereka Hmm. sendiri tuh seringkali nggak aktif meminta pertolongan sebenarnya. Nah, makanya kita kalau Berarti ngomong kena masalah diem gitu Pak ya malah ya. betul, Malah diem. menurut Hmm. observasi saya tipe begini tuh biasanya kecenderungan mereka memang gini. Kalau ngomong positifnya, mereka itu tipe evaluator, Pak. Evaluator tuh suka Hmm. mengevaluasi dan dia biasanya self evaluation-nya tinggi. Tapi juga Hmm. seringkali mentok. Nah, begitu mentok, begitu dia nggak cari bantuan ke orang lain, itu bahaya bisa kena toxic positivity. Nah, Itu bahayanya. Karena dia akan jadi asumtif sendiri, dan akhirnya ya bagus kalau dia bisa mengevaluasi dan menganalisa lebih baik lagi, dan dia bisa self recovery. Tapi biasanya kalau terpuruk, itu kita mesti lihat kekuatan kita. Kapan kita butuh bantuan orang lain, kapan bisa kita menguatkan sendiri. Tapi sejauh saya amati, sekuat-kuatnya manusia, kita ini diciptakan Tuhan kan makhluk sosial istilahnya. Di mana kita tuh betul pasti betul. membutuhkan orang lain. Nah, tapi ingat, Betul betul. kalau udah ngomong seperti ini, kita harus ketemu dengan orang yang benar-benar kita bisa percaya, yang bisa memberikan kita kekuatan. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti tadi yang dikatakan Pak Andri butuh komunitas gitu Pak ya yang mendukung dia gitu ya Pak ya. Salah satunya. Ya, jadi keluarganya, kemudian apa? Temennya, ya, kemudian lingkungan sosialnya, mungkin juga komunitas agama gitu ya Pak ya. Jadi bisa Bisa, betul. mengencourage, memberi memberi apa ya, semangat, memberi masukan gitu ya Pak ya. Gitu. Betul. Ya, kalau saya ini di komunitas sekolah Pak, luar biasa ini Pak. Ada pemerhati-pemerhati yang luar biasa di teman saya. Mantap. Jadi kalau ada di apa grup kita itu di sekolah ada yang kena gitu satu aja Pak, wah langsung Pak disupport gitu Pak, luar biasa gitu Pak. Ya Kirimin jadinya apa makanan ya, juga ya. makanan, obat Pak juga gitu ya kan. Jadi apa ya, supaya isomannya tidak stres gitu kan Pak. Hmm. Karena banyak Hmm. orang sekarang ini kan sakitnya bukan sakit karena dia sakit, tapi sakitnya karena dia beban di sini Pak gitu. Ya, Ya ya. kan, mikir gitu. Ada Pak teman saya yang akhirnya bablas Pak, ini kasihan Pak, ini cerita sedikit. Waduh. Jadi karena apa ya, eh, dia diabetes Pak, diabetesnya tinggi gitu, sampai angka 200 gitu ya. Tapi Hmm. karena dia kepikiran terus Pak, karena beban ekonomi, juga masalah anak sekolah dia nggak bisa ini ya, akhirnya Hmm. dari 200 itu saya ingat diabetesnya langsung naik Pak, jadi 560 Waduh, gitu. Akhirnya kena Pak, kena si C itu Pak, maksudnya si kena si COVID C. itu. Iya. Ya, Terus komorbid, lewat. jadinya komorbid, bablas Pak Hmm. akhirnya. Baru Pak minggu lalu. Jadi Waduh. ya hati-hati dengan pikiran kita juga berarti gitu ya Pak ya. Betul. Betul, Pak. Karena Hmm. pikiran itu, ya buat saya itu kata pikiran atau mindset itu yang paling menentukan sih. Hmm. Memang itu kekuatan juga. Tapi juga kalau kita nggak Hmm. kuat di situ, apalagi punya fixed mindset. Nah, ini jadi ngomong mindset. Itu Nah iya. bahaya, Hmm. memang. Jadi ya ya ya. Oke Pak, ini ada yang ini bertanya atau mungkin kasih ini ya. Oke, ini Pak dari Pak Andreas Chen ya, bertanya, sebaiknya pergaulan dengan orang yang cenderung menjadi pelaku toxic positivity dihadapi atau dihindari? Menarik. Nah,
ini kalau meresponi pertanyaan ini ya, kalau kita udah tahu dia orang yang toxic positivity. Jadi gini, tadi kan kita udah bahas ya. Kadang-kadang orang itu nggak sengaja memang Hmm. memotivasi, tapi dampak ke kitanya kan jadi toxic. Nah, kalau kita sebagai yang apa ya, menerima positivity itu, kita sendiri mesti hati-hati. Kita tetap juga bisa jangan judge ke orangnya juga bahwa dia seorang toxic positivity, tapi yang penting kita juga latihan gimana kita menerima komentar itu, kita screening sendiri, oh mungkin dia maksudnya juga nggak mau judge kita. Nah, itu bisa. Hmm. Nah, ini self recovery. Tapi kalau dalam arti kita tahu itu pribadi yang negatif dan toxic person mungkin ya, bukan toxic positivity, mungkin toxic person ya sebisa mungkin dihindari ya. Kalau Hmm. kita Hmm. kuat, Hmm. kita nasihati dia. Kalau kita kuat. Nah, tapi kalau kadang-kadang orang tuh nggak sengaja, kalau pengalaman saya lihat ya, kadang-kadang orang menjadi seorang toxic person itu juga ada yang nggak nyadar, ada yang nyadar. Nah, itu kecenderungan kan? Nah, Hmm. sebenarnya Hmm. dia juga Hmm. perlu ditolong. Tapi kalau kita tahu, misalnya gini, sederhananya, kalau kita tahu kita lagi imun sistem kita lagi rendah, ya udah Hmm. isoman aja, jangan keluar-keluar. Makanya ini dilarang keluar sama pemerintah. Karena kalau kita tahu Hmm. kita lagi rentan, kita keluar, ketemu dengan orang, ibaratnya kan kita bisa terpapar virus, itu ilustrasi ya. Nah sama, kalau kita udah ketemu orang-orang yang nggak kita screening, terus kita sengaja nggak sengaja karena kita berkumpul di situ dan mendengar. Nah kalau udah toxic itu kan jelas negatif ya, kalau kita kebetulan orang itu toxic person. Nah lebih baik dihindari. Tapi kalau kita memang Setuju, setuju. tahu kita memang udah apa ya motivasi, ya kita mau tolong dia ya udah kita nasihati dia dan kita motivasi dia untuk berubah. Seperti itu Betul, Pak betul, Heri. Pak. Karena ada quote saya baru ingat, Pak ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya, Pak ya. Jadi Mm-mm. kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, yang ngomongnya negatif, orang-orang yang apa, yang penakut, ya, orang-orang yang Mm. malas, yang negatif lah gitu, Pak ya. Akhirnya ya Ya, jadi habit kita juga gitu, Pak. Ya kan? Ya, betul, memang lebih baik betul. dihindari, Pak. Kalau kalau yang sudah jelas negatif gitu ya, Pak ya. Ya, sudah jelas. Oke, oke. Nah, ini dari ini Pak. Nah, ini harus menyebut Ibu Iren, Pak. Bu Karena udah Iren punya anak bertanya, ya. Pak ini. Iya, sudah punya anak itu ya. Oke, Bu Iren Lianti bertanya, berarti sebenarnya apakah sebaiknya minta sarannya dengan yang merah, maksudnya orang yang koleris gitu, Pak ya, karena dia bisa memotivasi dengan kata-kata, yang serta ungu, ya, karena dia bisa memberikan logika atas permasalahan yang ada. Nah, jadi kalau misalnya ini Pak ya, mungkin terkena toxic positivity ini, apakah kita itu minta sarannya kepada yang merah dan ungu gitu Pak? Dalam hal ini yang apa? Yang bisa memotivasi, yang bisa memberikan logika Pak ya atas permasalahannya. Bagaimana menurut Pak Andri? Nah, ini kalau menanggapi pertanyaan ini juga saya kembali lagi yang mau terima nasihat atau saran ini warna apa dulu juga nih. Karena Oh gini, iya ya, betul betul betul. kalau nggak Iya iya. hati-hati, ya ini saya kebayang sih udah pertanyaan ini. Orang merah memang akan sangat cepat dia menjadi motivator dan itu sebenarnya dia bagus. Dia akan gercep Hmm. orang bilang, gerak cepat, cep cep cep, Gercep ayo ya. mesti begini, mesti begitu. Nah, tapi Hmm. hati-hati orang merah itu saking energi yang besarnya dia itu seringkali itu membuat apa tuh ibaratnya kita kena boost energinya itu kalau nggak Hmm. siap Hmm. itu malah bisa bikin kita down. Nah Kadang-kadang itu. begitu. Kadang-kadang begitu. Ini perlu diwaspadai. Mungkin si merah nggak bermaksud seperti itu. Tapi karena saking dia ininya, jadi dia kadang-kadang menjadi sebuah pressure, bukan menjadi sebuah motivasi, tapi akan menjadi sebuah tekanan. Ayo, cepat, kamu masih bisa. Ini mumpung begini, ayo cepat. Nah, kadang-kadang di saat kita disuruh cepat, kita belum siap cepat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita malah, udahlah, aku give up aja. Nah, berapa banyak seringkali yang kita malah mendengar positivity, nggak tambah termotivasi, akhirnya give up aja. Nah, itu contoh merah. Hmm. Nah, kalau Hmm. ungu bisa memberikan masukan dari segi analisa logika, itu betul. Ungu Hmm. memang kekuatannya, ungu itu melankolis yang logic thinkingnya lebih kuat, analitis biasanya. Nah, kalau ketemu dengan yang warna ungu, kita minta masukan, boleh. Tapi juga mesti hati-hati. Kadang-kadang kalau kita terima masukan, kita minta dibantu orang ungu untuk menganalisa betul. Tapi kalau ditanya, jadi bagaimana yang harusnya kita ambil?
Nah, itu kadang-kadang ungu juga akan kesulitan untuk memberikan solusi yang praktisnya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi mesti melihat ini Pak ya, orangnya dulu gitu ya, Pak Andri ya. Ya, kita Karena sendiri tiap mesti orang yang screening sih. kita hadapi beda, betul, betul Pak. Mm-mm. Istilahnya tidak bisa di apa ya, tidak bisa dipukul Dijadiin rata sama rumus. semua gitu Pak ya. Betul, betul, Harus lihat orangnya gitu ya. Dan kalau paling betul. banyak kan memang tipe-tipe orang ini Pak, yang tadi kita sebutkan tipe orang hijau, orang ungu, ya ini kalau dari segi warna, atau apa, tipe flekmatis, melankolis gitu Pak ya. Nah mungkin ini Pak Andri Betul. bisa berikan ini Pak, bisa berikan tips-tips untuk bagaimana cara mengantisipasi Pak, ya, how to anticipate gitu Pak, menghadapi Heeh. toxic positivity ini Pak, khususnya untuk orang-orang yang tipe hijau, tipe ungu mungkin gitu Pak ya. Boleh-boleh silakan Pak Oke. Andri untuk ini. Oh, oke. Jadi kita sebagai yang dapat ya, istilahnya ya. Atau kita sebagai yang memberikan. Yang mendapat Pak, terutama yang mengalami ini Pak. Kalau yang kita memberikan kan Oke, ini tadi sudah gitu ya, misalnya kita memotivasi atau apa, tapi kalau kita yang mengalami gitu Pak, bagaimana Pak? oke. Sebenarnya kalau kita yang mengalami dan kita udah tahu apa yang kita bicara, kita bahas hari ini, toxic positivity itu dampak bahayanya apa? Ya saran saya karena kebetulan melankolis flekmatis itu kan tadi saya bilang dia punya kemampuan mengevaluasi sebenarnya. Jadi gunakan itu juga untuk men-screening motivasi dari si pemberi pemberi apa itu motivasinya tadi. Jadi misalkan, ayo kamu tuh bisa, kamu tuh mampu kok, cepat aja gerak. Nah, padahal semua yang disampaikan itu buat orang flekmatis melankolis itu semuanya itu berat dilakukan. Suruh cepat, disuruh merasa mampu, itu flekmatis melankolis itu nggak seperti itu bawaannya. Karena dia butuh diyakinkan dengan cara bisa dikatakan pelan-pelan. Dia bukan tipe yang kayak bensin dikasih api langsung tersambar, Pak. Bukan. Langsung ya. Iya, jadi kalau kita tahu bahwa kita flekmatis, melankolis, begitu kita dengar kata motivasi, ambil energinya dulu. Oh, dia maksudnya mau memberi saya motivasi ya. Meskipun saya tahu untuk menjadi cepat dan menjadi apa tuh apa antusias itu nggak mudah, tapi ya udahlah saya terima dulu sebagai ini apa salah satu hal yang akan bisa saya lakukan di masa depan. Nah, mungkin itu aja. Ini tips aja sih ya. Karena kalau kita cuma ambil begitu, terima mentah-mentah, oh berarti aku bisa cepet ya. Tapi begitu dicoba kan pasti berat. Karena basically melankolis flekmatis itu bukan tipe yang memang gercep. Bukan. Dia tuh tipe yang berhati-hati. Dia tipe yang mesti Benar-benar. dicoba dulu. Beda sama tipe apa itu kolerik sama sanguin. Dia jalan dulu, ketabrak baru evaluasi. Baru mikir ya. Baru pikir. Nah, kalau Iya, yang iya, iya, iya. flekmatis melankolis dimotivasi sama orang begitu, nggak apa-apa, dianggap energinya aja yang diambil, tapi tips itu oke, di pelan-pelan dimasukkan ke pikiran kita, supaya itu membuat kita semakin semakin dikuatkan gitulah kira-kira. Oke, jadi kalau secara umum Pak ya, untuk semua orang gitu Pak ya, baik dia ini tipe koleris, sanguin, flegmatis, melankolis, atau tipe apa, merah, kuning, hijau, ungu, atau tipe apalagi Mm. istilahnya DISC atau apapun gitu DISC. Pak ya. Ya, kalau secara umum gitu Pak. Jadi kira-kira Pak Andri mungkin bisa memberikan tips gitu Pak ya, saran-saran bagaimana untuk bisa menghadapi ini Pak, toxic positivity. Intinya apa saja gitu Pak Andri? Nah, Mungkin boleh kalau saya disampaikan Pak ya. lebih, ya, kalau saya lebih cenderung memotivasi yang motivatornya, Pak. Karena sebetulnya Hmm. kita yang harus bisa lebih jeli dalam rangka memotivasi orang lain. Contoh, kita kan sangat Mhm. dengan gampang bilang, ah nggak apa-apa, it's okay. Itu gampang kok. Mhm. Itu bisa berlalu kok. Nah, itu kadang-kadang kita menyampaikan itu udah jadi otomatis soalnya Pak Heri. Betul ya? Karena kita ini kan udah sering Hmm. sering kali memotivasi. Jadi justru yang hati-hati karena kita sekarang tahu bahwa ada Mhm. dampak positivity yang bisa jadi toksik, kita hati-hati dalam Oke. memotivasi orang. Karena begitu Mhm. kita bilang, ah it's okay, itu nggak apa-apa kok, gitu aja kok kamu jadi sensi misalkan loh. Mhm. Orang kalau kita gituin, kita kan nggak tahu dengan pasti masalah sesungguhnya, bukan mungkin kita nggak tahu seberapa berat masalah itu berdampak terhadap sang korban misalkan.
Jadi kalau kita sendiri Hmm. memotivasi tanpa bisa mengenali dan menyelami dulu masalahnya dan bukan masalah, Jor, yang diselami itu situasi orang tersebut yang terdampak masalah itu dia mengalami apa. Nah, kalau dia Oke. benar-benar apa ya, down banget, kita jangan gampang-gampang ngomong, ah gitu aja nggak apa-apa, kamu mesti kuat, hati-hati. Karena Hmm. dia Hmm. mungkin Hmm. saat itu nggak butuh kata-kata motivasi kita, Pak Heri. Nah, itu Pak, Karena betul, betul. siapa tahu saat itu begitu kita ngomong, oh kamu lagi berat ya. Alangkah baiknya kalau tipsnya saya kasih bilang, dengerin dulu cerita dia. Jadi Betul. jangan gampang-gampang langsung memotivasi, Hmm. membuat positif, tapi dengerin dulu biar dia cerita dulu. Begitu dia cerita, mungkin kita lihat, oh memang masalahnya kita jelas tahu. Tapi yang penting kita harus concern sama orangnya dulu, Pak. Nah, kalau Betul, orang betul. ini ternyata benar-benar down tadi kan Pak Heri kasih ilustrasi, sudah bisnis, apa omset turun, ngedrop, nggak ada omset, terpapar COVID, apalagi itu Hmm. apes-apesnya misalkan ya. Hmm. Hmm. Terus kita Hmm. Hmm. harus bisa ngertiin dia dulu. Nah, begitu kita Hmm. bisa Hmm. masuk, oh iya ya, saya tahu kamu kalau ngalamin ini pasti berat ya. Nah, Hmm. jadi Hmm. seringkali gini Pak, yang menjadi masalah terbesar, yang menjadi toxic positivity itu kita mengabaikan negatif feeling yang dia rasakan. Misalnya kayak istilah negatif feeling. Contoh, itu tadi, dia sedih. Itu negatif kan? Negatif feeling kan? Iya, iya. Terus dia apalagi down, kecewa, dan lain-lain. Nah, itu negatif-negatif itu jangan di-avoid. Nah, ini bahaya karena kalau kita cenderung yang motivator tuh meng-avoid yang negatif ditimpa dengan positif. Ini memang teorinya betul, tapi hati-hati kita menyampaikan teori ini tuh ke orang yang Hmm. tepat nggak. Dan kalau dia Hmm. belum Hmm. siap terima itu, kesannya lu nggak ngerti gua, enak aja lu ngomong gitu. Hmm. Padahal Hmm. saya Hmm. ini lagi ngalamin gini-gini, gua sedih loh, saya ini kecewa loh, saya ini lagi Hmm. down loh. Jadi itu yang perlu dihati-hati kalau saran saya, Pak Heri. Jadi Iya, iya, kita di iya. saat kita mengalami itu, sorry, kita ketemu orang yang seperti itu, kita harus menyelami dianya dulu. Sampai kita Hmm. tahu Hmm. pasti perasaan dia. Jadi step yang pertama, terima perasaannya dulu, Pak. Jadi Iya, jangan iya. langsung dimotivasi. Jadi Hmm. kita ngertiin dulu, oh iya ya, pasti berat ya buat kamu ya. Nah, apa yang Hmm. terjadi Hmm. saat kita melakukan itu? Jadi tanpa kita memberi kata-kata motivasi pun orang tersebut merasa ada beban yang bisa dibagi. Langsung dia agak enteng. Nah, begitu dia mulai open, iya ya ada orang yang ngerti saya. Boleh baru kita bisa ngomong, apa yang bisa saya bantu, misalkan. Nah, coba dipastikan dulu. Nah, baru dari situ kita bisa tahu, oke, kalau gitu saya coba dukung kamu ya. Saya motivasi kamu boleh ya. Tapi saya jadi tahu memang berat ya kamu ya. Jadi jangan tiba-tiba kesannya gampangin, ah gitu aja nggak apa-apa, itu pasti beres kok. Time Hmm. apa ya, waktu akan berlalu, lukamu akan sembuh. Belum tentu loh gitu. Waktunya kadang lama gitu, Pak. Iya, waktunya lalu tapi lukanya kan lama Iya, ya, Pak. iya. Nah, itu bekasnya masih ada kan. Jadi ini Pak ya, kalau boleh, mungkin kalau boleh Pak, saya apa ya? Saya ganti Pak dengan satu kata mungkin Pak, yaitu empati Boleh. gitu Pak ya. Kita harus berempati dulu Yes. gitu ya Pak ya. Dengerin Yes. dulu, ngertiin dulu. Jadi nggak langsung kasih motivasi gini-gini harus begini, wah langsung tambah stres gitu Pak orangnya ya. Jadi berempati dulu gitu Betul. ya Pak ya. Berempati, Betul. ngerti, dengerin, kemudian kita apa istilahnya menemani gitu. Karena saya ingat Pak, salah Yes. satu tombol apa tombol motivasi orang hijau atau orang flekmatis itu kan kebersamaan gitu ya Pak ya. Yap. Betul Jadi sekali, Pak. mesti mesti ayo bareng-bareng kita sama-sama kita bisa. Wah gitu kan jadi apa termotivasi gitu Pak ya. Gitu. Sepenanggungan, Pak. Sepenanggungan Pak, betul betul. Jadi Iya. nemenin ayo sudah sama-sama kita gitu berjuang gitu Pak ya, sama-sama yuk kita Hmm. berusaha, sama-sama yuk kita bangkit. Wah itu kan apa ya merasa ada temennya gitu kan jadi ya Pak ya. Iya. Iya. Ya seperti Betul, itu Pak. jadi ya Pak ya. Iya iya Betul. ya. Wah ini luar biasa nih. Jadi yang Pak Andri ngomong tadi itu saya catat terus ini Pak dari tadi. Waduh. Iya iya karena ini bagus sekali Pak gitu. Karena apa ya? Terus terang juga beberapa orang saya, karyawan saya, baik yang kerjanya baru 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang kerjanya Hmm. 25 tahun lebih, Pak, bahkan sama kita. Itu kena gitu, Pak.
ya kan? Dan kita kan harus memberi apa Pak ya? Memberi semangat, memberi motivasi, Ya, ya, ya kan? Kan tipenya orang lain-lain gitu Pak, seperti yang Pak tadi bilang gitu kan. Ya, betul. kalau orangnya mungkin agak merah, kuning gitu, gampang aja ngomong des, selesai gitu Pak ya, cepet gitu, 2-3 menit. Tapi kalau orangnya misalnya agak kalem, perlu kita ngomong dengan halus, kan perlu waktu gitu Pak, iya kan? Betul, betul. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Wah ini luar biasa ini Pak. Oke, thank you Pak Andri. Mungkin Pak Andri ini Pak bisa menyampaikan beberapa hal lagi atau tips lagi Pak tentang Hmm, positivity, toxic positivity. Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan ya, lagi? Ya. ya, yang saya concern begini, Pak Eri. Kan memang tadi seperti kita ada bahas ya, ini kan istilah baru, kalau bahasa Bu Vivi tadi ya. Istilah baru yang memang kita sendiri juga baru menyelami apa sih itu. Jadi kalau kita sudah, apa yang kita bahas hari ini, kita udah ngerti, sebaiknya gitu tadi. Kita mulai bisa harus saling menolong. Gini, kita harus tetap memberikan energi positif ke orang lain. Itu saya setuju banget. Cuman perlu diimbangi dengan empati yang tadi disimpulkannya. Supaya apa? Kita bisa memasukkan hal-hal positif itu dengan lebih akurat lagi, dengan lebih berdampaknya benar-benar menjadi dampak yang positif, bukan jadi toksik. Yes, Jadi, yes. Betul. itu yang perlu kita ingat terus, kalau kita ingat, bila bahas toxic positivity, ingat sekali bahwa ada hal-hal positif yang memang penting, tapi dalam waktu kita mendelivernya, pastikan kita dengan empati dulu. Jangan langsung ditembakkan dulu pelurunya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, Pak Andri. Ya, nah ini ada mungkin pertanyaan terakhir yang kita jawab, Pak ya. Karena nggak terasa ini sudah hampir satu Silakan. jam. Wah, iya Oke, ya. ini ya, luar biasa, Pak. Oke, ini jadi dari Pak Asugi ya, bertanya. Berarti untuk memotivasi orang, kita harus menyelami dulu kondisi orang yang akan dimotivasi ya, Bapak. Nah, terus bagaimana triknya kalau kita memotivasi banyak orang dalam satu forum atau briefing? Oke. Ini kalau udah ngomong briefing, kayaknya ini dalam sebuah organisasi tertentu ya, bukan publik ya. Kalau udah Ya, ngomong ya. public class, berarti kan kita nggak bisa ngomong. Jadi gini, kalau Hmm. pertanyaannya untuk memotivasi orang, kita harus menyelami dulu kondisi orang yang akan dimotivasi, itu sangat betul. Itu akan lebih powerful, dalam arti, apa ya, eh sepat sasaran. Nah, itu Ya, jelas itu kan kita one harus by one, menyelami Pak. dulu. Kan one Betul. by one gitu. Nah, kalau yang Itu pertanyaan ini satu demi kelihatannya satu. kalau banyak orang gitu, Pak. Nah, Kalau banyak orang pertanyaan bagaimana? kedua, Iya. bagaimana triknya memotivasi banyak orang dalam satu forum? Hmm. Nah, tergantung konteksnya dulu. Kalau saran saya, kalau biasa dalam satu organisasi, misalkan anggap ini kita sebagai sales manager nih, memotivasi tim sales. Nah, kalau konteksnya memang pencapaian, silakan. Silakan memotivasi dengan sebuah, tadi bahasa kita dengan tipe kolerik lah. Iya, Kita iya. tebarkan semangat yang tinggi. Yes, karena apa? Kita ini ceritanya mau perang. Contoh, ini contoh. Tapi kalau motivasi kita untuk bertahan, nah itu beda dikit. Nah itu triknya macam-macam. Jadi kalau kita memang kita sebagai motivatornya memang mau membakar, nggak apa-apa, jangan pedulikan yang dalam tanda kutip jangan pedulikan tadi ya kondisi orang Hmm. masing-masing. Tebarkan api dulu aja. Nah tapi pengalaman saya sebagai leadership coach, leaders itu juga harus bisa menyelami timnya one by one. Karena itu tadi tiap orang Hmm. punya behavior yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau kita tahu pasti grup yang kita pimpin itu ceritanya warnanya apa, lebih enak kan kita mengenali lagi. Kita motivasinya jadi satu style. Iya, iya, Nah, iya. jadi kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau kita tinggal tergantung konteksnya aja. Ini siapa Pak Sugi ya. Jadi kalau Iya. konteks mau membakar, bakar. Konteks mau menguatkan, mungkin dengan suasana kalem tapi memotivasi. Nah, Hmm. seperti Hmm. itu. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, oke. Luar biasa ini Pak Andri. Iya. Nah, ini Pak, sekarang saatnya kita Pak mau memberikan untuk ini Pak, ebook OTB Pak. Wah, otak tahan banting gitu ya. Wah, Mungkin bisa Pak silakan. Andri ini Pak. Ini kan Pak Andri ini kan Hah, saya. iya ini luar biasa ini. Saya senang ini Pak Andri. Oke, mungkin Pak Andri bisa memberikan Pak kepada 3 orang gitu Pak ya. Boleh Bapak pilih siapa yang mungkin bertanya, yang mungkin hadir terus gitu ya. Ini terima Oh, kasih untuk dari yang Bapak ini Ibu tadi ya. yang
Untuk Bapak Ibu yang bertahan ini ya, yang dari awal sampai sekarang ini ya. Jadi yang bertahan ini ada Bu Iren, ada Bu Vivi, ya Bu Amelia, Ibu Grace, Pak Andreas ya, dan juga Pak Sugi dan yang lain ini ya. Terima kasih ini bertahan semua Pak dari awal sampai akhir ini ya. Oh, Nah, kalau yang kira-kira bertahan ini saya lihatnya dari mana ya Pak? Pak Heri aja kalau saya nggak ya bisa saya bisa lihat Pak gitu Pak. yang dari awal sampai Oke, oke. sekarang saya nggak tahu Pak. Iya, iya, iya. Yang tadi mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, Pak ya. Jadi mungkin Pak Andri boleh pilih 3 gitu, Pak. Kira-kira siapa, Pak? Ya, yang Waduh, ini tadi saya scroll dulu bertanya ya. atau ini. Ya, ya, silakan, Pak. Ini Pak Hmm, Andri boleh belikan untuk 3 orang, Pak, yang OTB, Pak ya. oke. Oke, Tadi kalau silakan, pertama Pak. tuh Bu Vivi ya, boleh deh itu Bu Vivianto. Yang Oke, trigger pertama Bu kali Vivi itu. ya. Oke, baik, Saya Bu coba Vivi scroll down lagi. mendapatkan. Ya. Atau saya pakai kayak roulette aja, Pak. Saya scroll ke atas begitu mandek di mana. Boleh, boleh. Oke, 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 maafkan ini oke. sedikit pakai roulette game ya. Karena Oke, banyak yang ini yang tadi John yang tanya ini ya. Oke, iya. Pak. Kedua Bu Vina Aliwarga deh ini mandek di sini nih ternyata. Iya, iya. Ibu Vina Mafin Aliwarga underscore Aliwarga tadi Oke, Pak Heri. Bu Vina. Ya, Bu Vina. Oke, Terus siapa lagi, Pak? paling yang terakhir tadi ya Pak Sugi ya, boleh deh yang Pak menutup. Sugi ya. Tapi Pak Sugi ini sudah pernah, Pak, dapat dulu, Pak. Saya ingat, Pak. Wah, berarti Karena ini pengunjung sering-sering setia ikut, Pak. Iya, ini. pengunjung setia Kacamata Heri ini Pak jadi. Iya, iya, iya. Mungkin yang lain, Pak, ada, Pak. Saya soalnya ingat dengan Pak Sugi ini. Teman luar Oke, biasa. Oke. yang lain ya berarti Pak Andreas Chen deh. Pak Andreas Chen ya. Oke. Baik, dan kebetulan yang disebut ini masih gabung Pak di sini Pak ya. Masih ada ya? Oke. Oke, masih ada, masih ada. Oke, jadi Bu Vivi, Bu Vina sama Pak Andreas Chen ya. Jadi setelah acara ini bisa nanti DM saya ya. Jadi bisa direct message di IG saya Heri Komala atau Kacamata Heri Komala ya, nanti bisa kasih satu kata gitu ya. Cukup katanya yaitu OTB. Nah, OTB itu singkatan otak tahan banting. Jadi nanti ketik Hmm. saja OTB, berikan ke IG DM saya, ya. Kemudian nanti saya akan kirimkan linknya ya untuk ebook otak tahan banting. Oke, baik Pak Andri, terima kasih. Wah ini tidak terasa Pak, sudah Sama-sama. hampir 1 jam kita. Senang sekali Pak Andri untuk bisa share kepada kita semua. Saya sendiri menjadi semangat gitu Pak ya, mendapatkan apa ya, motivasi juga, inspirasi gitu Pak ya. Saya yakin teman-teman semua juga apa ya, merasakan, mengalami gitu ya. Yang penting kita semua tetap sehat, tetap luar biasa ya. Mungkin ada Yes. closing Pak, closing statement dari Pak Andri, silakan Pak. Ya kalau closing statement sekarang saya menguatkan aja kita sama-sama saling memotivasi ya. Cuman sederhana Pak. Stay safe and stay healthy Pak. Yes, betul Pak. Karena saat ini yang paling penting itu Pak adalah ini ya, kesehatan kita. Ya, betul Yap. sekali. Ya, jadi teman-teman jaga kesehatan, ya, tetap happy, harus semangat. Jadi kita ini harus istilahnya itu kita ada apa? Istilahnya itu getaran frekuensi tinggi, gitu. Iya Hmm. kan? Karena Ya, ini ya. ngomong sedikit boleh Pak Andri ya, 2-3 menit Pak Silakan. ya, boleh ya. Jadi bagaimana eh, virus ini ya, termasuk virus COVID ini, itu kan frekuensinya frekuensi rendah gitu. Nah, kita Hmm. kalau frekuensi kita juga rendah, itu ketemu dengan virus termasuk COVID. Jadi frekuensi rendah itu pada saat kita merasa takut, pada saat kita merasa khawatir, merasa pusing, stres, tertekan gitu. Ya, yang negatif-negatif itu, Pak. Jadi Hmm. virus ini ya yang frekuensinya rendah ketemu dengan frekuensi rendah nyambung gitu. Tapi kalau kita Hmm. punya frekuensi yang tinggi, jadi pada saat kita semangat, pada saat kita happy, pada saat kita berdoa, bersyukur, antusias, tertawa, wah, itu frekuensi kita tinggi, Pak. Gitu. Nah, kalau Oke. frekuensi kita tinggi, wah nggak bisa ini masuk ke sana. Gitu. Nah, Ya, ya jadi mantap, mantap. iya, makanya teman-teman kita harus selalu
positif gitu. Tapi hati-hati jangan sampai jadi toksik. Nah, itu kan yang kita bahas Pak hari ini Yes. gitu Pak ya. Oke. Ya, Pak Ya, Heri. jadi yang penting kita tetap stay safe, stay healthy yang tadi dikatakan oleh Pak Andri ya, dan semoga kita bisa nanti kapan-kapan ngopi bareng ya Pak ya. Siap. Lintas provinsi. Iya. Tadi yang kopinya yang kemarin saya komen itu Pak, plus minus itu Pak. Nggak menyebutkan Oh merek ya. iya. Plus Oke, minus oke. jadi nol ya. Dari Presiden. Oke, ini terima kasih untuk semua yang sudah join. Ini terima kasih Bu Graciela Pramono. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Andri, semuanya. sharing yang memberkati. Ya, Ibu juga terima kasih, Pak Andreas Chen juga terima kasih semuanya ya. Juga Bu Amelia kasih ya. Dan juga Pak Sugi, Pak Anton, Bu Lili ya, Bu Vivi, semua ya teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap luar biasa. Ya, dan nanti kita akan berjumpa lagi minggu depan ya di topik-topik yang seru ya di acara Kacamata Heri Komala. Terima kasih Pak Andri. Mohon maaf Siap, kalau sama-sama. ada Terima kasih. kurang-kurang ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat semua. Salam buat keluarga ya. Terima Ya, kasih. YouTube, Pak. Terima kasih. Oke, God bless you. Dahsyat luar God bless you biasa. semuanya. Terima kasih.